Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita banyak kenikmatan, sehingga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwasana kita Nabi Muhammad SAW. Para jamaah sholat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan tentang penjelasan tentang hadis yang ada dalam kitab Arba'in An-Nawawi, yang mana pada kesempatan kali ini adalah memasuki ke hadis yang ketujuh. An Abi Ruqayyah Tamimin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Yang artinya dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, yaitu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kepada siapa? Beliau menjawab, kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Para jamaah salat zuhur yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini terdapat banyak kandungan tentang perkara agama kita. Bahasanya disebutkan di situ ad-dinu an-nasihah, yaitu agama adalah nasihat. Kata an-nasihah di sini tidak sama persis bagaimana yang kita ketahui dalam bahasa Indonesia sehari-hari kita. Disebutkan oleh Syekh Muhyiddin Mistu bahwasanya makna nasihat ini ada dua. Yang pertama adalah ucapan yang diberikan seseorang kepada seorang lain untuk dimaksudkan memberikan perbaikan atau saran. Yang kedua adalah ketulusan. Sebagaimana asal kata nasoha yansohu yang berarti memurnikan, sebagaimana ketika dikatakan nashatul ala asala, maka artinya adalah aku memurnikan madu. Maka kata nasihat di sini itu lebih dekat kepada makna yang kedua, yaitu ketulusan. Disebutkan dalam hadis tersebut bahasanya para sahabat bertanya, liman, untuk siapa wahai Nabi? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, yang pertama adalah untuk Allah. An-nasihatu lillah, yaitu ketulusan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala artinya seorang hamba itu dapat
menyembah Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ibadah kepadanya dengan tanpa dicampuri oleh suatu kesyirikan maupun riya, serta senantiasa menjalankan perintahnya dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah li kitabihi, untuk kitabnya. Ketulusan untuk kitabnya berarti bahasanya seorang hamba akan senantiasa mengimani bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, kemudian membacanya serta menghafalkannya, dan juga mentadaburi makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut serta mengamalkannya. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran ataukah hati mereka yang terkunci? Maka sebagai seorang hamba, kita senantiasa wajib untuk membaca, mengamalkan dan mentadabburi apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian yang poin selanjutnya adalah li rasulihi, yaitu ketulusan untuk Rasulnya, ketulusan untuk Nabi Muhammad SAW. Bagaimana seorang Muslim dapat mencintai Nabi Muhammad SAW, dapat menteladani perilakunya serta mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka para hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita membaca sirah nabawiyah, membaca kisah kehidupan beliau, maka dengan itulah akan tumbuh rasa cinta kita kepada beliau, sehingga mudah bagi kita untuk mengamalkan apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau ketika beliau masih hidup. Dan poin selanjutnya adalah li'a'immatil muslimin, untuk para imam-imam kaum muslimin, yang mana ketulusan untuk pemimpin kaum muslimin adalah dengan cara mentaati mereka selama mereka tidak memerintahkan kita kepada hal keburukan atau kemaksiatan. Sebagaimana dalam surat An-Nisa, ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian, atau pemimpin-pemimpin di antara kalian. Maka wajib bagi kita untuk taat kepada pemimpin kaum muslimin kita, serta membantu mereka, menasihati mereka ketika mereka berbuat salah, selama mereka tidak melakukan kemaksiatan atau memerintahkan kita kepada kemaksiatan, maka kita wajib untuk mentaati mereka. Dan yang terakhir adalah ketulusan secara untuk kaum muslimin secara umum, yang mana ini dilakukan dengan saling menasehati di antara kita, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Asr, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri, serta saling menasehati dalam mentaati kebenaran dan saling menasehati dalam mentaati kesabaran. Maka kita sebagai masyarakat umum, kita dapat menasehati saudara kita, menasehati teman kita, menasehati keluarga kita,
untuk senantiasa dalam kebenaran, senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menasihati atau melarang dari perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada penghujung kultum kali ini saya ingin berpesan bahwasannya esok hari merupakan puncak dari ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Maka barang siapa yang berhaji, maka ia wajib untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Maka bagi yang tidak melaksanakan haji, ada salah satu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu puasa sunnah hari Arafah, yang mana disebutkan di dalam hadis, puasa ini itu menghapuskan dosa setahun sebelum dan setahun sesudahnya. Maka begitu besar keutamaan dari puasa ini, maka sangat dianjurkan bagi kita semua untuk bisa berpuasa di hari besok. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.